Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiki Nur Fajar. Saya akan menjelaskan tentang pengertian load balancing. Dalam membangun layanan baik berupa website, aplikasi, database, networking maupun layanan-layanan lain, diperlukan jaminan bahwa layanan tersebut dapat bekerja dan tersedia dengan baik secara terus-menerus agar layanan sudah dibangun dapat diandalkan untuk digunakan dengan semestinya. Salah satu teknik untuk memberikan jaminan ini yaitu dengan membangun layanan menggunakan teknik load balancing. Pengertian mendasar. Load balancing adalah teknik untuk mendistribusikan beban trafik pada dua atau lebih jalur koneksi secara seimbang. Agar trafik dapat berjalan optimal, memaksimalkan throughput, memperkecil waktu tanggap, dan menghindari overload pada salah satu jalur koneksi. Load balancing digunakan pada saat sebuah server telah memiliki jumlah unsur yang telah melebihi maksimal kapasitasnya. Load balancing juga mendistribusikan beban kerja secara merata di dua atau lebih komputer link jaringan, CPU, hard drive, atau sumber daya lainnya. Untuk mendapatkan pemanfaatan sumber daya yang optimal, walaupun pada penggunaan teknik load balancing menggunakan dua link yang digunakan bersama, tapi perlu diperhatikan bahwa load balancing tidak akan menambah besar bandwidth yang diperoleh, tetapi hanya bertugas untuk membagi trafik dan kedua link bandwidth tersebut agar dapat terpakai secara seimbang dan saling mendukung. Prinsip dan cara kerja load balancing. Input traffic ke load balancing lalu ke server. Adapun prinsip dan cara kerja load balancing. 1. Load balancer atau perangkat yang melakukan load balancing berada di antara servis, layanan website, aplikasi, database, networking maupun layanan lainnya, dengan trafik yang menerima layanan dari luar. 2. Load balancing ini tidak menambah bandwidth dari sebuah server tetapi hanya membagi beban server tersebut. Load balance ini akan biasa digunakan pada server yang memiliki jumlah unsur atau klien yang melebihi kapasitas maksimum dari jumlah request yang dapat ditangani oleh server tersebut. 3. Dengan dua atau lebih server yang saling berbagi beban trafik, masing-masing akan berjalan lebih cepat karena beban tidak berada pada satu server saja. Ini berarti ada lebih banyak sumber daya untuk memenuhi permintaan layanan. Dengan load balancing, service berjalan seimbang di beberapa server, dan jika salah satu server mempunyai masalah, maka para unsur akan tetap bisa mengakses layanan dan tidak menyadari adanya gangguan pada server karena infrastruktur masih mempunyai server lain yang masih bekerja untuk melayani permintaan unsur. Fitur load balancer. 1. Asymmetric load. Rasio dapat dibuat dengan menentukan koneksi yang menjadi primary yang dianggap paling baik backbone-nya dan terbaik dalam pen routingnya. Jadi kita dapat membuat mesin untuk mencari best path determination dan routing yang terpendek dan terbaik untuk sampai ke tujuan. 2. Aktivitas berdasarkan prioritas. Di saat load jaringan sedang fix, server akan dapat membagi aktivitas berdasarkan prioritas dan ke link cadangan. 3. Proteksi dari serangan DDoS. Karena kita dapat membuat filter seperti SCN, cookies, dan delayed bidding, suatu metode di back-end server 16 pada saat terjadi proses TCP handshake pada saat terjadi serangan SCN flood. 4. Kompresi HTTP. Memungkinkan data untuk bisa mentransfer objek HTTP dengan dimungkinkannya pengguna utilisasi kompresi
zip yang berada di semua web browser yang modern. 5. TCP buffering dapat membuat respon buffer dari server dan berakibat dapat memungkinkan teks akses lebih cepat. 6. HTTP caching dapat menyimpan konten yang statik. Dengan demikian, request dapat di-handle tanpa harus melakukan kontak ke web server di luar jaringan yang berakibat akses terasa semakin cepat. 7. Content filtering. Beberapa load balancing dapat melakukan perubahan trafik pada saat dijalankan. HTTP security. Beberapa sistem load balancing dapat menyembunyikan HTTP error pages, menghapus identifikasi header server dari respon HTTP, dan melakukan enkripsi cookies agar user tidak dapat memanipulasinya. 9. Priority queuing berguna untuk memberikan perbedaan prioritas trafik paket. 10. Spam filtering. Spam istilah lainnya juga mail merupakan penyalahgunaan dalam pengiriman berita elektronik untuk menampilkan berita iklan dan keperluan lainnya yang mengakibatkan ketidaknyamanan bagi para pengguna web. Bentuk berita spam yang umum dikenal meliputi spam surat elektronik, spam instant messaging, 17 spam Usenet, newsgroups pada mesin pencarian informasi web searching spam, spam blog, spam berita pada telepon genggam, spam forum internet, dan lain-lain. Spam ini biasanya datang bertubi-tubi tanpa diminta dan seringkali tidak dikehendaki oleh penerimanya. Beberapa contoh lain dari spam ini bisa berupa surat elektronik berisi iklan, SMS pada telepon genggam, berita yang masuk dalam suatu forum, newsgroups berisi promosi barang yang tidak terkait dengan aktivitas newsgroups tersebut. Spam doxing yang mendominir suatu mesin pencari searching untuk mencari popularitas bagi suatu URL tertentu, ataupun bisa berupa berita yang tak berguna dan masuk dalam suatu blog, buku tamu, situs web, dan lain-lain. Terima kasih. Itulah penjelasan dari saya tentang pengertian load balancing.